Mari kita baca doa dulu sebelum belajar. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana Kita baca surah Al-Fajr dulu. Kemarin lupa, rencananya habis belajar mau Al-Fajr dulu, malah langsung tutup kemarin lupa bapaknya. Al-Fajr, yang sudah hafal dihafal, yang belum hafal dilihat tulisannya, panjang pendeknya harus lebih bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al fi dzalika qasamul alam taro kaifa fa'ala rabbuka Irama zatil allati lam yukhlaq wasaqudal wa fir'auna alladzina
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tung yang sudah hafal Al-Fajr. Yang sudah hafal 5 ayat, cung. Yang sudah hafal 10 ayat, cung. Yang sudah hafal 15 ayat, 20 ayat. Oh, banyak. 25 ayat. Yang sudah hafal semuanya? Oke. Bertahap ya, sehari minimal 1 ayat itu harus menambah hafalannya. Dibuka buku fikihnya. Sudah pegang buku fikih belum? Sudah ada buku fikihnya? Oke. Bab pertama tentang apa? Ada yang sudah membaca sebelumnya? Khitan. Tentang khitan. Ketika kamu pertama kali mendengar kata khitan, apa yang kamu pikirkan pertama kali? Gak tahu. Nggak tahu. Ada yang bilang sakit, Pak. Ada yang bilang, ada yang bilang apa lagi? Oke. Mari kita sama-sama belajar untuk fikihnya. Yang biar fokus semua, Bapak share screen. Terlihat tidak di layar? Terlihat? Lihat. Oke. Fokus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita awali dengan pelajaran fikih. Pelajaran ke-1 tentang ketentuan khitan. Kenapa sih, Pak, kita harus belajar ini? Tujuannya apa? Biar apa ini tujuannya? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa khitan itu merupakan syariat Islam atau perintah Allah. Yang kedua, khitan, pelaksanaan khitan ini harus didukung. Ya, karena ini bagian dari syariat Islam. Yang ketiga, ini menunjukkan perilaku bersih, perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Emang iya, Pak? Nanti dijelaskan. Yang keempat, menunjukkan perilaku berani. Berani dalam mentaati perintah Allah. Yang kelima, kalian harus tahu nanti tentang sejarah khitan. Yang keenam, ya, kalian nanti harus paham, harus bisa
menjelaskan apa itu pengertian khitan, hukumnya apa, terus usia kapan kita harus dikhitan. Oke. Yang ketujuh, apa sih manfaatnya atau hikmah dari khitan? Seperti itu. Yang kedelapan, syukur-syukur nanti yang punya pengalaman sudah dikhitan bisa bercerita nanti. Nah, yang laki-laki mungkin paham, yang perempuan, Pak gimana saya menceritakan tentang khitan? Itu. Nanti dijelaskan maksudnya seperti apa. Kemudian yang kesembilan, harus berani nanti mempresentasikan cerita masing-masing. Ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Halaman berapa sih bukanya? Yang pertama, pengertian khitan. Kalau di buku bab 1 itu ada di halaman 3. Ya. Ada di halaman 3. Bapak minta Wildan bantu Bapak bacakan ini. Khitan secara bahasa artinya memotong, sedangkan menurut istilah syariat hukum Islam, khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulub. Oke, terima kasih. Kulfah atau kulub. Khitan secara bahasa artinya memotong. Ya, apapun itu secara bahasa nih. Misalnya kamu beli sosis, beli kiko, terus kamu potong. Secara bahasa itu namanya khitan. Tapi khitan di sini maksudnya khitan menurut syara. Menurut syara itu menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam itu menurut Allah dan Rasulnya. Khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulub. Nah, sebelum berlanjut Bapak jelaskan, ini tentang fikih, jadi harus benar-benar jelas, harus benar-benar paham. Bukan berarti jangan ada yang berpikiran, ih jorok Pak. Nah, ini bukan masalah jorok, ini penting fikih itu karena hubungannya nanti dengan ibadah kita, dengan ibadah kalian. Ya, itu. Jadi begini, khitan, ya, meskipun laki-laki sudah sangat paham, ya, karena laki-laki mungkin semuanya sudah dikhitan untuk kelas 4A. Ada yang belum dikhitan? Belum. Udah semua ya. Jadi khitan itu adalah memotong kulit yang ada di ujung kemaluan laki-laki dulu sebelum dikhitan. Contoh seperti ini, ya. Ini contohnya. Dulu yang laki-laki belum dikhitan, atau kalau kamu punya adik laki-laki yang belum dikhitan, kamu bisa lihat. Jadi ujungnya itu masih ada kulit yang menggumpal. Kenapa itu harus dibersihkan? Karena kalau habis pipis laki-laki nih, ya, kalau masih ada kulit tersebut, itu masih ada sisa-sisa air pipis yang tersimpan di sana. Sehingga lama-kelamaan mungkin bisa jadi kanker, bisa jadi penyakit. Bahkan kalau sudah usia balik, sudah harus melaksanakan ibadah sholat, maka ibadahnya tidak akan sah, sholatnya tidak akan sah. Itu paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti dibantu sama ibu sama bapaknya di rumah. Kalau penjelasan saya di sini kurang jelas, maksudnya seperti apa? Udah jelas Pak. Sudah jelas? Iya, terima kasih. Yang laki-laki mungkin, kalau yang laki-laki
Masih ingat dulu waktu kecil seperti apa? Terus kemudian setelah dihitan bentuknya seperti apa? Ya. Kalau untuk perempuan mungkin masih bingung. Ya, tapi tidak apa-apa karena nanti akan tahu hukum untuk laki-laki khitan itu apa, untuk perempuan apa. Jadi intinya khitan itu adalah memotong kulit yang ada di ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulub atau kulpah. Jadi kalau zaman dulu mah masih pakai apa namanya? Bengkong apa? Bengkongnya. Bengkong. Mantri dulu mah, ya. Jadi ditarik si ujung kulitnya itu yang kemaluan laki-laki kemudian dipotong kulitnya, bukan dipotong kemaluannya, dipotong kulitnya, ya. Dihilangkan si kulit yang ada yang menutupi kepala kemaluannya, ya. Mudah-mudahan bahasa yang sederhana ini kalian bisa paham, ya. Ini fikih benar-benar harus paham semuanya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham artinya? Cung yang sudah paham, Cung? Paham. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, tujuan dari hitan apa? Kiran baca. Ujung kemaluan itu suci dari najis yang berupa sisa-sisa air suci yang tertinggal. Iya. Tujuan dari hitan adalah agar ujung kemaluan itu suci dari najis, yaitu air seni atau air pipis atau air kencing yang tertinggal itu bersih. Kalau habis pipis kan sekarang kalau udah dihitan, dicuci bersih langsung, ya, dan lebih ganteng kelihatannya. Oke, selanjutnya sejarah hitan. Bapak minta suaranya yang kencang dari RG baca yang ada di layar. Dalam suatu riwayat yang sahih, hitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau dihitan pada usia 80 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam suatu riwayat yang sahih, hitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Waduh. Kalau dibayangkan sekarang mah usia 80 tahun tua banget. Udah kakek-kakek. Ya. Tapi dulu mah ada usia para nabi usianya ratusan tahun. Ya. Siapa yang tahu usia Nabi Ibrahim? Berapa tahun? 10 tahun. Usia Nabi Ibrahim itu berapa? 120 tahun. Itu. Jadi 80 tahun teh ya bisa dibilang masih muda lah ya. Seperti itu. Oke, mana hadisnya? Ini hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qaddum. Ya, ini riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan alat sejenis pisau. Ada yang mengatakan menggunakan kampak. Seperti itu. Ya. Oke. Yang selanjutnya, adapun tentang khitannya Nabi Muhammad, kalau di buku ada di halaman 4. Ya, ada 3 pendapat yang mengatakan tentang khitannya Nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama, ada yang mengatakan Nabi Muhammad dikhitan itu oleh kakeknya Abdul Muthalib.
Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dikhitan oleh malaikat Jibril saat membersihkan dada Nabi Ibrahim yang dibelah dadanya, dicuci hatinya dari dibuang sifat-sifat jeleknya, sifat-sifat kotornya. Usia berapa tahun? 80 tahun. Usia 4 tahun. Nih yang dibelah dadanya. Kemudian yang ketiga, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah dalam keadaan berkhitan atau sudah dikhitan ketika lahirnya. Ini di buku di halaman 4 ya, kalau kurang jelas di sini. Oke. Yang selanjutnya hukum khitan. Nah, ini hukum khitan. Hukum khitan bagi laki-laki apa hukumnya? Wajib. Wajib. Arti wajib apa? Kalau Harus dilaksanakan dilakukan. berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Berarti laki-laki mah wajib di kita. Sedangkan untuk perempuan, yang perempuan nih dengarkan. Untuk perempuan itu sunnah. Ya, berarti perempuan itu ada yang dikhitan, ada yang tidak. Waduh, Pak, khitan perempuan seperti apa? Ya, tidak usah dibayangkan berlebihan. Dan bagi perempuan itu merupakan suatu kemuliaan di khitan itu. Biasanya perempuan itu dikhitan ketika pas lahir oleh bidannya, oleh parajinya. Coba aja yang perempuan tanyakan kepada ibu atau bapaknya, kepada ibunya. Bu, ketika lahir saya dikhitan atau tidak? Karena katanya sama juga perempuan itu ada yang dibuang sedikit seperti itu, ya. Tapi kalaupun tidak apa-apa karena ini sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa seperti itu. Nanti silakan ditanyakan kepada orang tua masing-masing, dan Bapak nggak tahu. Ya. Kemudian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibnu Abbasin qala, ada di buku halaman 4 kalau kurang jelas, la tuqbalu sholatu rajulin lam yahtatim. Riwayat Imam Baihaqi. Kenapa bagi laki-laki wajib? Nih, karena tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Yang belum dikhitan, maka sholatnya tidak akan diterima. Karena masih ada kotoran, masih ada najis yang tersisa di ujung kemaluan laki-laki, di kulupnya itu. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan fokus. Nah, ini tambahan karena di buku tidak ada ya. Untuk berkhitan itu kapan pelaksanaan khitan? Ya, itu dilaksanakan ketika kanak-kanak mendekati akil balik, itu menurut para medis bahwa itu bagus. Kalau di sini dilihat secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Namun melihat pertimbangan di atas yang Bapak jelaskan tadi, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu. Nih, yang pertama ada waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu sebelum baligh. Ya, ini beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada usia 7 tahun. Seperti galib di kita di Indonesia, itu di khitan itu antara 7 sampai 10 tahun. Antara kelas 1 SD, kelas 2 atau kelas 3. Betul tidak? Cung, laki-laki yang di khitan usia waktu kelas 1 SD. Ada? Bapak ingin lihat yang laki-laki. Yang kelas 1 SD di khitannya, Cung. Ada ini siapa ini? Ini siapa?
Bibi. Habibi, sambil tiduran. Habibi mah. Habibi ketika kelas 1. Katanya siapa lagi yang ketika kelas 1? Yang kelas 2, yang kelas 2. Ada Arfi. Ada Arfi katanya. Cung yang kelas 2. Ada Rafka juga. Kelas 3, Cung. Ada ini. Siapa ini? Dewa. Dewa kelas 3 kemarin. Kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas 2. Oke. Ya, jadi di Indonesia itu galibnya usia antara 7 sampai 10 tahun. Kita lanjutkan biar cepat selesai. Kemudian waktu wajibnya, nah ini. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik. Karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Usia balik anak laki-laki itu 15 tahun secara usia. Tapi sebelum usia 15 tahun pun bisa termasuk balik kalau sudah bermimpi. Mimpi basah. Mimpi, gimana ya Bapak jelasinnya ya? Nanti juga akan ketemu di depan, namanya ihtilam. Ya, mungkin nanti langsung dibantu penjelasan ke anaknya oleh bapak ibunya masing-masing untuk laki-laki. Ya, jadi kalau sudah mimpi basah itu, Pak, saya kemarin mimpi basah. Kenapa? Bangun-bangun kasur saya banjir basah. Itu mah ngompol namanya. Itu beda, ngompol tidak termasuk mimpi basah dalam hal yang Bapak jelaskan tadi. Oke. Rasulullah SAW bersabda, nih Rasul sendiri ini menghitan cucunya Hasan dan Husain, ya itu di sini jelaskan dalam hadisnya. Anjabirin kola ako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di buku halaman 3, halaman 5, Anil Hasani wal Husaini wa khotanahuma li sab'i ayyam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan mereka berdua pada hari ke-7 dari kelahirannya. Baru 7 hari atau baru 1 minggu itu Rasul mengkhitan cucunya Hasan dan Husain. Habis ini langsung masuk lagi ya, karena ini sebentar lagi akan tutup, tapi langsung masuk lagi. Kita akan langsung membahas soal-soal. Langsung masuk lagi habis ini ya.